Halo sobat semua dimanapun Anda berada, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak dan pakai masker saat Anda bepergian. Selamat datang di channel Indro Media, dan bagaimana ini adalah video perdana, video pertama yang saya akan upload. Jadi yang menonton video ini jangan lupa like, share, dan juga subscribe agar channel Indro Media ini semakin berkembang dan berkarya di dunia YouTube. Jadi di video perdana ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana situasi saat pasca kerusuhan Papua tahun 2019 kemarin. Sebenarnya saya sempat 2 kali datang ke Papua, lebih tepatnya ke kota Jayapura. Dan pertama kali waktu saya datang ke Jayapura itu karena mendapat kabar bahwa ada salah satu keluarga yang dikenal sangat baik, dan waktu beliau berkunjung di Jawa juga suka membantu sesama. Beliau asli kelahiran Papua, maka dari itu saya dikirim ke Jayapura. Semoga amal ibadah beliau dan amal baik beliau bisa diterima oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan pas waktu kerusuhan kemarin itu waktu ke Jayapura yang kedua kali. Jadi saya sempat pulang ke Jawa, belum ada 1 bulan di Jawa saya harus kembali ke Jayapura karena ada suatu hal yang harus diselesaikan. Sebenarnya untuk keberangkatan yang kedua kali ini itu memang sedikit ada yang janggal waktu itu. Dari yang mendadak itu beli tiket 1 hari juga harus berangkat, nyampe bandara pun juga hampir tertinggal pesawat karena nyampe bandara itu telat, dan itu pun pesawat tidak langsung ke Jayapura, itu harus transit dulu ke Makassar, dan itu harus menunggu terus 8 jam baru berangkat lagi ke Jayapura. Akhirnya sampai Bandara Sentani saya jam 7 pagi. Itu waktu jam Jayapura selisih 2 jam kalau di Jawa ya, lebih awal Jayapura 2 jam. Berarti waktu di Jawa itu menunjukkan pukul jam 5 pagi. Sampai Sentani saya sudah dijemput sama keluarga, jadi langsung pulang ke Kota Raja. Jadi saya itu di Jayapura tinggalnya di Kota Raja, itu sebelah Pasar Yutefa. Mungkin banyak yang tahu saya di sana karena saya setiap hari itu keluar nyari makan, dan hampir setiap hari juga beli cilok di depan Saga Yutefa. Di situ saya selesai tugas sekitar 4 hari dan berencana langsung pulang ke Jawa. Tapi di sisi lain saya juga masih merasa nyaman di sana. Jadi kalau malam hari itu saya keluar, itu saya suka ke dataran yang tinggi, lihat keindahan kota Jayapura kalau waktu malam hari. Jadi Jayapura itu indah banget kalau malam hari. Selain indahnya kota Jayapura, saya juga suka dengan sifat aslinya orang Papua. Orang Papua itu sebenarnya ramah-ramah ya. Kalau saya lagi ngopi di depan rumah atau sedang ngapain aja di depan rumah, itu kalau orang Papua lewat itu pasti menyapa duluan. Dan itu pun juga bisa berkali-kali. Mungkin selamat pagi, selamat siang, sampai selamat malam pun kalau mereka lewat di depan kita pasti menyapa duluan. Dan yang paling saya ingat dan tidak lupa ya, dia orang Papua itu selalu tersenyum kalau melihat kita. Sifat lugu dan ramah itu yang saya suka, yang saya rindu dengan Papua. Jadi sebelum waktu kerusuhan itu saya rumah itu mendapat kabar kalau hari ini tidak usah keluar karena di luar lagi ada demo. Itu demo Papua Merdeka. Jadi setelah demo selesai saya
seperti biasa beli makan ke arah AB. Jadi waktu itu sebelum beli makan itu saya berkunjung ke keluarga yang di AB. Di situ yang saya heran itu ada bekas di jalan, itu ada bekas seperti batu-batu yang berserakan. Setelah sampai di rumah saudara, itu saya dikasih tahu kalau demo tadi sempat terjadi ricuh. Dan di situ saya juga dikasih kabar bahwasanya akan ada demo yang kedua kali. Nah, jelang waktu demo yang kedua itu saya bangun agak siang waktu itu. Bangun karena ada suara helikopter yang keliling-keliling di atas rumah. Waktu itu saya juga sempat upload di status WhatsApp. Kemarin itu semua sinyal belum di off ya, semua jaringan belum di off. Di situ saya juga hanya melihat dengan menerbangkan drone. Jadi saya sempat menerbangkan drone, tapi juga tidak terjangkau bisa dekat ya, karena agak jauh tempatnya. Di situ saya cuma melihat asap-asap kecil ya, yang dikabarkan itu ada pembakaran ban di jalan. Setelah itu saya memutuskan untuk tidur lagi waktu itu, dan saya bangun jam 8 malam. Tapi di situ saya tidak sadar kalau di luar itu masih berlanjut rame. Dan kebetulan keponakan saya itu menangis waktu itu, menangis minta dibelikan coklat. Itu sudah pukul 8 malam, dan karena keadaan sudah malam saya memutuskan keluar pakai mobil. Dan waktu mobil saya bawa keluar, yang tetangga sebelah biasanya tidak pernah keluar atau tidak pernah muncul, karena itu semuanya keluar, dan itu bawa alat tani ya, bawa peralatan tani itu seperti parang dan segala macam. Tapi di situ waktu saya lewat di depan mereka, di depan para tetangga yang di luar tadi, itu tidak ada kabar apa-apa. Waktu saya lewat juga mereka juga diam, hanya memandangi mobil saya, dan saya pun juga tidak bertanya sebenarnya ada apa, tidak bertanya. Di situ saya mulai curiga ketika ada orang-orang yang di pinggir jalan itu memandangi mobil saya, karena di situ hanya mobil saya saja yang lewat. Setelah saya melewati orang-orang di pinggir jalan itu, jarak 200 meter itu di depan saya lihat jalan sudah diblok, dan ada beberapa orang yang menuju ke arah mobil. Jadi saya cepat-cepat langsung putar balik, tidak berpikir dua kali ya, saya langsung putar balik. Setelah sampai di rumah, saya keluar menghampiri tetangga yang di luar rumah, dan di situ keadaan sudah mulai memanas. Hari berjalan hari, waktu berjalan waktu, dan hari bertambah hari. Jaringan internet, wifi, segala macam sudah di off ya, jadi tidak bisa kontak sana sini. Sebagian orang juga sudah dibawa ke tempat yang lebih aman atau mengungsi waktu itu, terutama ibu-ibu. Jadi keadaan sudah mulai nggak karuan waktu itu, dan saya putuskan untuk mencari tiket pulang. Pada hari terakhir saya di sana itu kerusuhan tembus sampai pagi hari. Itu kejadian setelah demo yang ketiga. Jadi sudah ada perlawanan dari berbagai daerah. Waktu itu pagi hari itu hujan deras sekali. Tertinggal sendiri karena hujan deras. Jadi saya nyari tempat teduh ya sendiri, dan saya dihampiri sama orang Papua. Orang Papua itu bilang ke saya, kamu tidak usah takut, kamu akan aman karena lokasi ini kita jaga, katanya begitu. Dan di situ ada orang Papua lagi yang datang di tempat pengungsian itu. Orang Papua itu mengasih kabar kalau masa yang tadi sempat rusuh itu sudah bubar. Kita langsung kembali ke tempat rumah masing-masing waktu itu. Dan di situ keesokan harinya itu terjadi ricuh. Lagi. Itu waktu hendak saya mau pulang ya. Di situ saya tidak ikut keluar sama orang-orang karena saya juga harus istirahat untuk berangkat nanti ke Bandara Sentani. Dan saya hanya memantau dari menerbangkan drone, dan di situ juga hanya asap-asap saja yang terlihat dan kabut-kabut ya, tidak terlihat hanya api-api kecil di bawah, karena saya menerbangkan drone itu tinggi sekali tapi tidak bisa
menjangkau orang-orang di bawah. Jelang subuh jam 4 itu saya harus berangkat ke Bandara Sentani, karena kalau kesiangan sedikit itu saya mungkin sudah terjebak macet, karena dikabarkan hari itu juga nanti akan ada demo lagi. Waktu itu doa saya tidak sampai ke tanah Jawa, tapi yang terlintas di pikiran hanya semoga selamat sampai Bandara Sentani, karena kalau saya sudah sampai di Bandara Sentani itu keamanan lebih terjamin daripada saya di rumah atau di jalan. Dan alhamdulillah saya dikasih umur panjang ya sampai saat ini, dan semoga juga saudara-saudara atau keluarga yang ada di Papua juga diberi kesehatan, juga diberi umur panjang, sehat selalu, dan semoga Papua juga selalu diberikan keindahan dan juga selalu terjaga keramahan. Salam rindu untuk Papua. Sampai jumpa di video selanjutnya.